besar yang dijanjikan Allah sesuai firman-Nya pasti menjadi bagian dari setiap kita yang senantiasa hidup oleh kasih karunia Tuhan yang heran dan ajaib. Kiranya tayangan yang kami bagikan melalui media online GBI Rock Manado dapat menguatkan dan memberkati kita semua. Let's spread the word of God and His greatest love for us. Share this video to your friends and relatives, and let's do this and restore together through this worship. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe to our channel GBI Rock Manado serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari GBI Rock Manado. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
Sebab bagimu segala pujian, Tuhan Raja semesta alam yang layak kami sembah. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa.
Dia Raja yang layak terima pujian. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan dunia.
ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti.
Shalom warga kerajaan, saya sampaikan minggu yang lalu bagaimana kita tidak bisa berperang tanpa punya strategi. Maka di dalam Yosua pasal 2, bagaimana Yosua sebagai pemimpin, sebagai jenderal mengirim 2 orang mata-mata, 2 orang spy untuk menyelundup masuk ke Jericho. Tembok dari Jericho itu luar biasa karena lapis 2 dan miring dan tingginya menurut para arkeolog 25 meter. Artinya nggak bisa tertembusi kan? Tetapi sampai dengan hari ini tidak ada secret agent, bukan James Bond yang cuma fiksi itu, ataupun CIA, KGB yang bisa menandingi Mossad. Demikian juga the power untuk good planning ini penting. Kenalilah keadaanmu, kenali dirimu, kenalilah Tuhanmu, dan kenalilah musuhmu. Sun Tzu, seorang ahli strategi Cina berkata, kalau kamu tidak mengenali gunung-gunung, rawa-rawa, lembah-lembah, daripada tempat kamu berperang, kamu siap untuk kalah. Demikian juga apa yang kita hadapi sekarang belum apa-apa. Ini baru musim gugur. Di depan kita masih ada musim dingin yang lebih berat. Karena itu hanya umat Tuhan yang akan keluar berkemenangan. Di dalam Yosua pasal kedua itu ada seorang tokoh yang sangat menarik. Alkitab mengatakan dalam Ibrani 11:31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang yang durhaka, ya. Karena apa? Ada alasannya. Karena ia menyambut pengintai-pengintai itu, para spies yang 2 orang itu dengan baik. Baik ini di sini Irene, dengan shalom. Karena itu saya mau katakan the power of the right association. Kelihatannya dia yaitu dianggap pengkhianat mungkin oleh bangsanya. Dia memberikan insight, bahkan dia memberitahu apa yang dialami oleh bangsa mereka. Ketika kami mendengar bagaimana Allahmu membuka laut Teberau, membelah sungai Yordan, menghancurkan musuh-musuhmu yang jauh lebih besar. Bahkan itu ada Sihon dan Og, raksasa-raksasa, raja-raja Amori. Itu kamu bantai semua. Maka semangat kami sudah hilang. Hati kami meleleh dan spirit kami, semangat kami sudah gak ada. Ini kabar yang sangat baik. The power of the right association. Saya sudah katakan berulang-ulang, ada yang lebih berbahaya daripada virus COVID-19. Anda akan melihat luar biasa kesaksian dari Bapak Pendeta Roni. Bagaimana dia diselamatkan daripada terdampak virus corona yang sangat berat. Itu bukti bahwa kuasa Tuhan itu tetap ada. Dan saya percaya nanti dia akan menulis buku tentang the healing worship. Puji nama Tuhan. Yang saya mau sampaikan kepada Anda, dengan siapa Anda bergaul, Anda menjadi seperti itu. Karena kita tahu ada pepatah berkata burung terbang dengan yang sama bulunya. Kita bergaul dengan orang yang cocok dengan kita. Pastikan kau bergaul dengan orang-orang benar. Kita melihat bagaimana Rahab merubah seluruh hidupnya. Bahkan dia tercatat di dalam silsilah daripada Yesus Kristus, daripada King David. Karena salah satu pengintai yang dia selamatkan itu dari catatan sejarah-sejarah itu adalah Salmon. Salah seorang pemimpin dari suku Yehuda yang dia terima dengan Irene, dengan shalom itu. Karena itu the power of the right association. Bergaullah dengan orang-orang benar. Jangan bergaul dengan pendusta, pembohong, dan juga orang-orang cabul. Rahab merubah nasibnya. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom saudara, berjumpa kembali kita dalam ibadah raya hari ini. Dan selalu saya katakan setiap kali ibadah bahwa ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Karena itu persiapkan hati kita, pikiran kita, buka lebar-lebar atas firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah suara Allah bagi kita. Dan saya percaya setiap kali firman Tuhan disampaikan, firman ini adalah Allah sendiri mengerjakan kehendaknya dalam hidup kita, mengerjakan apa maunya dalam keluarga kita, dan saya percaya menjadi berkat bagi kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada, maupun yang di Dubai, di Abu Dhabi, Qatar, dan di
Kongo, Afrika, saudaraku, di Singapura, di Malaysia, di Vietnam, di Australia, di Timor Leste, dan di beberapa negara lain yang mengikuti ibadah ini. Doa kami dari Rock Manado, diberkatilah saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan hari ini kita bicara tentang kolaborasi. Kolaborasi dalam Alkitab seperti yang Bapak Gembala senior kita sampaikan, yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Timotius Arifin, menyampaikan tentang contoh Musa dan Yosua. Musa dan Yosua adalah contoh kolaborasi yang sangat baik. Dan firman Tuhan hari ini juga saya bicara yang sama, saudaraku, yaitu tentang kolaborasi ini. Kolaborasi dalam pelayanan sekarang ini tidak harus dilaksanakan. Tahukah kita yang pertama bahwa kalau ada yang disebut dengan star well, maka ada yang disebut dengan finishing well. Tidak serta-merta yang star well akan menjadi finishing well. Mungkin yang tua disebut atau pelari pertama atau yang memulai disebut dengan star well. Tapi yang disebut dengan finishing well dalam pelari estafet itu adalah pelari keempat. Mungkin yang memulai, saudaraku, tidak akan disebut finishing well. Karena finishing well itu adalah generasi kita yang sekarang ini, yang akan datang sampai keturunan di masa yang akan datang. Karena itu kolaborasi yang sekarang ini kita lakukan itu adalah kehendak Tuhan. Dan contoh dalam Alkitab itu banyak sekali, saudaraku. Kita lihat di Perjanjian Lama seperti yang disampaikan oleh Gembala senior kita, Bapak Dr. Insinyur Timotius Arifin, yaitu tentang Musa dan Yosua. Kita lihat juga dalam Perjanjian Baru bagaimana Yesus mengkolaborasi pelayanan bersama murid-muridnya yang mengajarkan apa yang aku mengajar, kamu mendengar, aku buat, kamu melihat. Dan berikutnya dikatakan aku buat, kamu buat. Lalu saudaraku, kamu yang buat, aku lihat. Nah itu adalah aplikasi daripada kolaborasi. Nah karena itu pelayanan senior dan generasi hari ini enggak bisa enggak. Harus terjadi. Dan kepada semua Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, atau jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saudara, pelayanan generasi itu adalah kehendak Tuhan. Tahukah kita bahwa Allah kita adalah Allah generasi? Our God is God generation. Karena itu mari lakukan pelayanan kolaborasi. Sebuah salah satu poin khotbah beberapa waktu yang lalu di KLC Denpasar, saudaraku. Dia berkata begini, orang tua yang punya hikmat ketemu dengan anak muda yang punya talenta, itu bisa menjadi sesuatu. Karena itu yang tua yang punya hikmat bertemu dengan anak-anak muda yang punya banyak potensi, yang punya banyak keahlian, yang menguasai IT, yang menguasai praise and worship, maka saya percaya pelayanan ini adalah pelayanan yang sangat luar biasa. Karena itu, saudaraku, orang tua memberi kepercayaan, orang muda membangun kepercayaan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini bicara kolaborasi itu suatu pelayanan yang pasti. Saya bayangkan kalau saudara melayani sendiri sekarang ini, atau melayani tanpa orang-orang yang punya kreativitas, orang-orang yang tidak punya tidak punya kreatif dalam pelayanan, dalam gereja, dalam segala hal, maka akan garing, saudaraku, maka akan sepi. Tapi ketika kita menemukan orang-orang muda, orang-orang generasi yang punya potensi, yang punya kreativitas, saudaraku, yang menguasai IT yang tadi saya sebut, yang menguasai praise and worship dan sebagainya, saudaraku, maka ketika kita memuridkan mereka, memberi kesempatan, bahkan saudaraku memaksimalkan potensi mereka dan berjalan bersama-sama, saya percaya akan kita nikmati hasilnya yang sangat luar biasa. Karena itu, saudaraku, orang muda diberi kesempatan dan berjalan bersama-sama dengan kita. Saya secara pribadi di gereja ini sudah lama banget, saudaraku. Begitulah cara saya dimuridkan ketika saya ada di kota Denpasar.
bersama orang tua rohani saya, dan juga bersama kakak rohani saya, Bapak Pendeta Roni Daud Simeon di Kota Malang. Memuridkan saya, lalu melayani bersama-sama, dan saudaraku setelah itu dia memberi kepercayaan untuk saya melayani. Dan hari ini pun metode yang sama itu saya pakai selama saya ada di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Bahkan di Gorontalo saudaraku, Gembala Rock Gorontalo itu adalah seorang anak muda. Dan ketika berjalan bersama saya, saudaraku, maka hari ini dia menjadi seorang gembala, saya beri kepercayaan. Dan pelayanan lebih banyak dari saya, saudaraku. Itu adalah sebuah keberhasilan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itu mari beri kesempatan bagi anak muda yang punya potensi, yang punya kreativitas yang luar biasa. Sambil kita muridkan, sambil kita tuntun. Tapi ketika kita berjalan bersama-sama, saya percaya saudaraku akan ada satu banyak breakthrough. Akan ada banyak terobosan-terobosan yang baru dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan masa-masa yang akan datang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itu pelayanan kolaborasi adalah pelayanan yang tidak bisa tidak. Harus dilaksanakan. Bagi saudara yang sudah lama mungkin berkata, anak muda belum cukup umur. Tidak bisa lagi berkata seperti itu sekarang. Mungkin saudara juga pernah berkata, anak muda belum punya pengalaman, belum layak. Saudara, di perjanjian baru, kelayakan itu bukan datang dari manusia, tapi datangnya dari Tuhan. Kita semua dilayakkan. Kalau itu latar belakang, tidak ada satupun di antara kita yang layak menjadi imam, menjadi para imam. Tidak ada satupun di antara kita yang menjadi hamba Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang melakukan pekerjaan Tuhan kalau dia lihat dari kelayakan. Sebab yang layak itu saudaraku, itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Karena itu, mari berkolaborasi dengan generasi. Mungkin orang tua di sini dalam berbisnis, berkolaborasi dengan anaknya yang menguasai IT, yang menguasai bahasa dan sebagainya. Orang tua punya strategi, orang tua punya hikmat, tapi ketemu dengan anaknya yang punya talenta lebih dari orang tuanya. Saya percaya bisnis Anda diberkati Tuhan dan berhasil. Demikian juga dalam pekerjaan, apa saja, mulai dari pelayanan, pekerjaan, atau dalam rumah tangga. Bayangkan dalam rumah tidak ada kolaborasi antara suami dan istri dan anak saudaraku. Bayangkan dalam rumah itu hanya suami aja yang kerja, tidak ada kolaborasi dengan istri. Mau jadi apa saudaraku? Bayangkan juga sebaliknya, hanya istri yang kerja. Mau jadi apa saudaraku? Bayangkan juga kalau hanya anak-anak yang kerja. Saudaraku, bayangkan apa yang terjadi di sana. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat kalau ada yang disebut dengan star well, maka akan ada yang disebut dengan finishing well. Maka perlulah pelayanan kolaborasi. Dalam pelari estafet, pelari pertama itu star membawa tongkat estafet. Dan seterusnya dia berlari, dia memberi pada tempat yang tepat, waktu yang tepat, dia memberi tongkat estafet. Lalu pelari kedua juga demikian, memberi tongkat estafet di tempat yang tepat, saudaraku, pada waktu yang tepat. Demikian juga pelari ketiga memberi tongkat estafet ke pelari keempat. Maka pelari keempat ini nanti yang memperjuangkan, saudaraku, yang membawa tongkat estafet itu sampai finish atau tidak. Keberhasilan pelari estafet itu bukan hanya yang pertama, pelari pertama, bukan pelari kedua, bukan juga pelari ketiga, bukan hanya pelari keempat, tapi pelari pertama sampai pelari keempat. Ketika mereka berkolaborasi, ketika mereka kerjasama, ketika mereka memberi diri, ketika mereka memberi pengertian, memberi kesempatan, saudaraku, dan juga membangun sesuatu, kepercayaan satu dengan yang lain. Maka tongkat estafet itu sampai pada pelari keempat, dan pelari keempat pun akan membawa tongkat estafet sampai finish. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kalau hari ini ada di rumah Bapak Ibu, mungkin ada anak kita yang sementara menjengkelkan, membuat selalu banyak masalah, dan atau sebagai macam cara saudaraku sudah mendidik, sudah dinasehati, sudah disiplin. Saya mau beritahu firman Tuhan kepada saudara, serahkan kepada Tuhan. Manusia tidak diciptakan untuk merubah manusia sesamanya. Manusia, saudaraku, diberi kuasa, diberi otoritas untuk mengusahakan bumi. Baca Kejadian pasal 1.
diberi kuasa untuk menguasai segala sesuatu yang ada di atas di dunia ini. Tapi diberi kuasa bukan untuk merubah orang lain. Hanya kita berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Tahukah kita, Dia yang punya kuasa bisa merubah anak-anak kita. Dan masa depan anak kita itu ada pada tangan Tuhan. Juga dalam perencanaan, tentu ada perencanaan. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, kolaborasi itu adalah sesuatu yang sangat penting. Saya percaya dengan ada kolaborasi. Yang pertama tadi saya sebut, akan terjadi breakthrough. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan sebagainya. Saya pernah pergi sebuah kantor, saudaraku, di pemerintahan. Kantor ini ada kolaborasi dengan generasi, anak-anak muda yang berperan dalam dunia IT. Dan akhirnya saudaraku, semua yang terjadi di kantor ini sekarang, yaitu semua pakai IT. Kenapa? Karena ini kreativitas anak-anak muda, generasi saudaraku. Dan saya percaya ketika kita ada kolaborasi, itu tadi yang saya sebut itu, maka akan ada perubahan yang sangat signifikan. Akan ada terobosan-terobosan baru, akan ada hal-hal yang luar biasa terjadi dalam pelayanan, dalam gereja, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dan sebagainya. Saudara pasti alami sesuai dan tangan Tuhan pasti menolong. Tangan Tuhan pasti turut bekerja dan rohnya bersama-sama kita. Kita pasti mencapai target. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau ada yang disebut dengan star well, pasti ada yang disebut dengan finishing well. Berkolaborasi antara star well dengan finishing well, saya percaya tujuan kita akan tercapai. Target kita akan tercapai. Pelayanan kita akan mengalami suatu kemajuan, akan mengalami suatu terobosan-terobosan. Dan saya percaya visi misi kita tercapai. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, karena itu kita lihat dalam Alkitab. Dalam Alkitab bahwa ketika kita memandang generasi untuk mau berkolaborasi, untuk mau bekerja sama, hal yang perlu kita lakukan yang pertama. Saudaraku, ini adalah poin A dari poin pertama. Yaitu, saudaraku, mengasihi mereka tanpa agenda yang lain. Mengasihi generasi. Mengasihi anak muda. Sebuah contoh dalam Alkitab kita lihat dalam Markus pasal 10 ayat 20 sampai dengan 22. Alkitab berkata begini, Markus pasal 10 ayat 21 sampai dengan 22. Tapi Yesus memandang dia, yaitu anak muda yang kaya, dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yang kedua, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Dalam cerita ini yang saya tangkap adalah seberapa berat pun hati anak muda pada saat Yesus menyuruh dia pergi menjual hartanya. Saudaraku, lalu setelah dia mendengar perkataan itu dia pergi dan sedih hatinya dan menjadi kecewa. Kekecewaannya dia, kesedihan anak muda ini tidak mengurangi nilai kasih Yesus kepada anak muda itu. Itulah yang disebut dengan mengasihi tanpa agenda yang lain. Saudara, mari kita mengasihi, mungkin ada anak-anak muda kita, mungkin ada putra putri bapak ibu yang sepertinya, aduh aku menyerah, aku sudah tidak bisa. Minta tangan Tuhan, rohnya yang kudus, rohnya yang suci, bisa merubah putra putri kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengasihi mereka tanpa agenda yang lain. Yang kedua, yang ke B, saudaraku, poin yang kedua dari poin yang pertama, hanya tadi mengasihi mereka tanpa agenda yang lain. Yang kedua, saudaraku, mengenali dunia mereka. Kita tidak bisa menghakimi mereka dengan kesibukan mereka dan pekerjaan mereka. Hari-hari ini dibuktikan oleh mereka. Bahkan di bangsa ini, Presiden Jokowi, Presiden bangsa kita, memberi kepercayaan kepada generasi, ada di istana. Untuk saudaraku, mengenali dunia mereka. Apa dunia mereka sekarang ini? Dunia mereka sekarang ini seperti dan bangsa kita, sekarang dalam dunia global juga bicara tentang e-money. Juga bicara tentang ekonomi digital.
saudaraku, keuangan digital, bahkan program dan sebagainya, saudaraku. Sekarang ini ketika kita mengenali dunia mereka, kita tidak gampang menghakimi mereka. Kita tidak gampang, saudaraku, mungkin berat hati atau berat hati pikiran kita terhadap apa yang mereka lakukan. Sebab itulah dunia mereka. Karena itu kenali, orang tua berusahalah kenali dunia mereka. Jangan menghakimi. Jangan justru, saudaraku, marah tanpa sebab. Karena mereka lagi menggeluti dunia mereka. Tapi mari kita mendorong mereka. Sembari kita mendoakan mereka. Minta tangan Tuhan yang berdaulat. Minta tangan Tuhan yang perkasa. Bisa tetap menuntun anak kita dalam roh takut akan Tuhan. Tapi mereka menyelami dunia mereka. Karena itu kita harus mengenali dunia mereka. Gembala harus mengenali dunia mereka. Para pemimpin harus mengenali dunia mereka. Orang tua harus mengenali dunia mereka. Sebaliknya saudaraku, ketika kita mengenal dunia mereka, kita boleh belajar tentang dunia mereka. Dan ketika kita mengerti, berkolaborasi dalam ekonomi, dalam keuangan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keluarga, saya percaya berjalan sangat indah. Dan Tuhan turut bekerja, mendatangkan berkat yang luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kece, ya, yang kece. Yang pertama tadi yang A-nya mengasihi mereka tanpa agenda yang lain. Mengenali dunia mereka. Lalu yang kecilnya saudaraku bahwa mereka punya cara untuk melakukan seperti yang mereka kenal dalam dunia mereka. Atau yang disebut hargai cara atau metode yang mereka pakai untuk menyelesaikan sesuatu. Itu penting. Ketika gembala, ketika orang tua, ketika pemimpin, saudaraku, tidak memberi kesempatan kepada mereka, siapa lagi nanti yang memberi kesempatan pada mereka? Siapa saudaraku? Kalau bukan orang tuanya sendiri, kalau bukan pemimpinnya sendiri, kalau bukan gembalanya sendiri, kalau bukan pembinanya sendiri. Apakah nunggu yang lain? Apakah nunggu yang dari luar negeri? Apakah nunggu orang yang dari luar kota yang lain datang? Tidak. Tuhan memperlihatkan kita. Mereka ada depan mata kita. Tuhan memperlihatkan mereka itu sekelompok anak muda, generasi yang punya potensi yang luar biasa. Saudaraku, yang punya talenta yang luar biasa, yang punya kreativitas yang sangat banyak. Dan ketika orang tua, ketika pemimpinnya, ketika gembalanya bekerja sama, memberi kesempatan pada mereka. Dan saudaraku memberi kepercayaan untuk memutuskan suatu. Seperti yang Tuhan mau dalam generasi mereka. Saya percaya plan senior pun akan diberkati oleh Tuhan. Dan bagi saya menjadi pelaku dalam hal ini. Ketika ada di gereja ini, saya memberi kesempatan generasi. Saya sangat tertolong. Kalau enggak saudaraku, wah luar biasa, capek luar biasa. Bahkan mungkin bisa mati muda saudaraku. Tapi ketika memberi kepercayaan pada mereka untuk menyelesaikan suatu, saya menghargai cara mereka. Sebab ada beberapa generasi di tempat yang lain, ketika mereka datang konseling, mereka berkata begini, Kak Jo, ketika kami dipaksa oleh gembala kami, tapi melakukan suatu, tapi tidak memberi ruang yang luas. Tidak memberi kesempatan yang sangat besar gitu. Tapi seperti, Kak Jo, seperti lari tapi ekornya dipegang. Saya bilang jangan menghakimi, mari bicara dengan baik karena mungkin kalian tidak memberi kepercayaan. Maksudnya tidak membangun kepercayaan dari apa yang dipercayai. Karena itu komunikasi, jalin komunikasi yang baik dan bicara yang baik. Tetap honor saudaraku, kalau itu benar kita lakukan. Tapi kalau itu tidak benar kita komunikasikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itu pelayanan kolaborasi. Kita lihat bagaimana Musa, saya sebut Musa mungkin disebut dengan Starwell, mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Dan bawa mereka keluar saudaraku. Betapa luar biasa Alkitab berkata begini, tidak ada orang di dunia ini yang hatinya lembut selembut hati Musa. Hati Musa yang begitu lembut pun saudaraku, bisa marah ketika ada di padang gurun. Wow, saudaraku, tapi ketika ada kolaborasi, kita ingat ketika Musa
membangun tim. Bagaimana dia minta nasihat dari mertuanya Yitro. Saudaraku, maka ada tim. Lalu mertuanya berkata untuk memberi kepercayaan kepada yang lain. Untuk pemimpin-pemimpin ini, itu dan sebagainya. Maka berjalan baik. Dan selanjutnya Yosua, itu tadi yang poin pertama saya sebut. Yosua itu adalah finishing well. Tapi yang disebut dengan star well itu adalah Musa. Musa dengan jelas Alkitab berkata dan menjadi tema tahun ini adalah emerging leader. Yaitu ketika Tuhan berbicara kepada Musa. Panggillah Yosua untuk membawa umatku ke Kanaan. Sebab sudah dekat waktunya engkau akan mati. Saudara, ketika Tuhan berbicara itu kepada Musa. Musa tidak kaget. Sebab sudah berjalan lama dengan Yosua dalam kolaborasi pelayanan. Saya percaya Yosua melihat campur tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun bangsa itu melalui Musa, saudaraku. Mujizat demi mujizat. Dan saya juga beritahu kepada anak muda yang punya kreativitas. Saudaraku yang punya talent yang banyak. Belajarlah saudaraku untuk melihat tangan Tuhan. Untuk melihat, belajar bagaimana mujizat-mujizat Tuhan. Sebab itu yang menjadi fondasi. Dan orang-orang muda yang akan dikembangkan. Orang-orang muda yang akan diberi kesempatan. Orang-orang muda yang akan dipercayai. Itu adalah orang-orang muda yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Anak-anak muda yang rohani. Anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Anak-anak muda yang mau diajar. Yang mau dinasihati. Yang mau ditegur. Sekarang saya bicara kepada generasi. Bagaimana kita mau diberi kepercayaan? Bagaimana kita mau diberi kesempatan? Kita harus membangun kepercayaan. Harus ada honor, hormat, saudaraku. Dan Alkitab berkata, hormati ayah dan ibumu, hormati gembalamu, hormati penatuamu, hormati saudaraku, orang tuamu. Dan Alkitab dengan jelas berkata, bahagia umurmu dan diberkati sepanjang umur hidupmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Dalam poin pertama, kalau ada yang disebut dengan star well, ada yang disebut dengan finishing well. Kita tidak bisa pelayanan sendiri. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita bentuk tim. Dan karena itu di depan kita ini begitu banyak generasi yang punya kreativitas yang luar biasa. Yang punya talenta-talenta yang luar biasa yang Tuhan karuniakan. Saya berjumpa 2 orang gembala. Mereka berkata, berbahagia pelayananmu Jonathan. Karena memang kamu lahir dari pelayanan generasi, kamu mengerti untuk menerapkannya sekarang. Lalu saya tanya, kenapa Om berkata seperti itu? Saudara, dia meneteskan air mata. Dia menangis. Dengan istrinya dia berkata, Jonathan, kami tidak seperti itu. Dan sekarang ini anak muda dari gereja kami sudah mungkin tinggal 5 orang. Dan mereka sudah tidak mau, mereka berkumpul dengan, mereka pindah gereja berkumpul dengan teman-temannya. Dan mereka berkata, sampai mati pun kami tidak ada kesempatan. Saya bilang, Om, sekarang tidak ada kata terlambat. Didik 5 orang itu, muridkan mereka, dan berjalan bersama mereka, ajak mereka untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bangun spiritual mereka, dan kasih mereka kesempatan. Sembari Om dan Tante ada. Dan hari-hari ini dia melakukan seperti itu, saudaraku. Lalu saya ketemu dengan 5 anak muda di gereja itu. Saya kasih tahu mereka. Lalu mereka berkata, Kak, terima kasih. Melalui apa yang dikatakan oleh Kak Jo, kami diberi kesempatan. Kami sangat sukacita. Dan kami sudah beritahu teman-teman kami, angkatan kami yang sudah pindah gereja. Mereka berkata, kalau nanti kami lihat dengan mata kepala sendiri bahwa kita sudah diberi kesempatan, kami akan kembali. Saudara, saya tidak melarang mereka. Tapi ketika kehendak Tuhan yang dilakukan, rencana Allah yang terlaksana, dan ada kolaborasi untuk menyelesaikannya, saya percaya kita akan berhasil melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, generasi itu bukan beban, tapi aset. Yang pertama, kolaborasi, kita lihat generasi itu adalah finishing well. Yang kedua, generasi dalam pengertian untuk kolaborasi dengan mereka, mereka bukan beban,
tapi mereka adalah aset dan mereka adalah masa depan. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, kita lihat ketika Tuhan berbicara kepada Musa untuk panggil Yosua, Yosua yang akan bawa bangsa ini sampai Kanaan. Karena Musa akan pulang ke rumah Bapa. Dan apa yang terjadi saudaraku? Tentunya saya melihat hal ini. Yosua bukan beban tapi dia adalah aset masa depan. Dan ketika Yosua membawa bangsa itu bukan tanpa peperangan, bukan tanpa pergumulan, bukan tanpa tantangan. Dan ini juga saya beritahu kepada generasi. Ketika saudara diberi kepercayaan, diberi kesempatan dalam kolaborasi, saudaraku dalam pelayanan gereja, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, atau di pemerintahan, atau di politik, di mana saja, bukan tanpa tantangan. Ingat, tidak ada jalan tol dalam mengiring Tuhan. Semua penuh dengan pergumulan, tapi tangan Tuhanlah yang menyertai kita. Tangan Tuhanlah yang menopang kita. Tangan Tuhanlah yang berperang. Dan roh Allah ada pada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bangkit semangat kita. Dan bahwa kalau orang tua melihat anaknya, melihat generasi untuk berkolaborasi, bahwa mereka bukan beban, tapi justru solusi. Tapi justru membagi beban, meringankan beban. Maka ketika mereka dididik, mereka diberi pengertian dan diberi kesempatan dengan cara mereka mengasihi mereka tanpa agenda yang lain. Saudaraku, lalu mengenali dua mereka dan hargai cara atau metode yang mereka pakai untuk memutuskan sesuatu, untuk menyelesaikan sesuatu. Saya percaya lebih dari apa yang kita pikirkan. Dan tangan Tuhan turut bekerja. Anak muda, saudaraku, hari ini mereka berkata seperti ini. Gereja bukan tempat lagi yang aman. Bagi kami untuk kami mengaplikasikan semua kreativitas. Gereja bukan lagi tempat yang memberi jawaban bagi kami untuk kami memaksimalkan potensi. Gereja bukan lagi tempat bagi kami untuk kami diarahkan kepada destiny, kepada tujuan. Kemana mereka lari? Kepada teman mereka. Iya, kalau mereka ketemu teman yang takut akan Tuhan. Saudaraku, kalau mereka ketemu teman yang tidak takut akan Tuhan, membawa kepada jalan yang menyimpang dari kehendak Allah, saudara, tentunya yang rugi nanti adalah kita. Tentu yang rugi adalah orang tua, tentu yang rugi adalah pemimpin, tentu yang rugi adalah gembala, saudaraku. Karena itu mari temui mereka, jumpai mereka, berkomunikasi. Dan ketika mereka dapat kepercayaan, lalu mereka membangun kepercayaan itu, saudara, betapa bahagianya hidup ini ketika kita berjumpa dengan orang-orang semacam mereka. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mereka bukanlah beban, tapi mereka adalah aset dan masa depan. Haleluya. Itu saja firman Tuhan disampaikan hari ini sangat singkat. Dan saya percaya firman ini memberkati kita semua. Dan doa saya dari Rock Manado dan juga jemaat yang ada di jemaat lokal maupun di wilayah Sulawesi Utara sampai Gorontalo. Ketika kita memberi kesempatan berkolaborasi dengan generasi, saya percaya akan ada satu kemajuan yang sangat signifikan. Akan ada terobosan-terobosan yang baru, yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, doa saya sekian lama saya sampaikan, seperti yang diajarkan oleh gembala senior kita, Bapak Dr. Insinyur Timotius Arifin, tapi juga para penatua kita, kakak rohani saya, Bapak Pendeta Roni Daud Simeon, mengajarkan bahwa saudaraku, ketika nanti kita berdoa bersama, doakan anak-anak kita, doakan generasi, doakan anak muda kita, supaya mereka lebih berhasil dari kita. Keberhasilan mereka lebih dari kita, saudara, kita disebut orang yang berhasil. Tapi ketika mereka tidak berhasil atau gagal, maka kita disebut juga orang gagal, orang yang tidak berhasil. Karena itu mari kita doa bersama, mendorong mereka, mengajari mereka, dan bekerja sama dengan mereka, memberi kesempatan pada mereka. Saya percaya tadi berulang kali saya sebut, akan ada terobosan. Dan akan ada satu kemajuan yang sangat luar biasa. Saya teguhkan khotbah ini, saudaraku, dengan perjamuan kudus. Maka saya percaya ketika sama-sama kita berdoa untuk anak-anak kita berdoa untuk generasi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.
Seperti seringkali saya katakan, mereka bukan beban, tapi mereka aset. Mereka bukan beban, tapi mereka adalah masa depan. Hati saya, karena saya dilahirkan dari generasi, diperlakukan seperti ini oleh para pemimpin kita di Denpasar. Dengan sangat mudah saya melakukannya di sini. Sulawesi Utara dan Gorontalo. Para pemimpin yang lain pun, waktu saudara mendengar firman Tuhan ini, lakukan sebab ini adalah kehendak Tuhan. Di awal tadi saya katakan, our God is God generation. Allah kita adalah Allah generasi. Kita disebut dengan star well, maka mereka disebut finishing well. Saudara, mungkin ada di antara saudara mendengar dan sembari bergumul untuk anakmu. Memikirkan masa depan usaha, memikirkan masa depan pekerjaan. Mungkin saudara gembala sidang, memikirkan masa depan gereja atau pelayanan. Ada Tuhan saudaraku, dan bangun generasi. Sebab mereka disebut finishing well. Ketika hari ini kita memberi kepercayaan kepada mereka, bekerja sama dengan mereka. Orang yang punya hikmat, orang tua yang punya hikmat. Ketemu dengan orang yang punya kreativitas. Dan lalu kolaborasi, saya percaya akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya ajak saudara untuk kita mengadakan perjamuan kudus hari ini. Berita firman Tuhan hari ini kita teguhkan dengan perjamuan kudus. Dan minta berkat Tuhan. Anak-anak kita, anak-anak yang lebih berhasil dari kita. Anak-anak yang luar biasa. Punya roh 2 kali lipat. Seperti yang diberikan Tuhan kepada Elisa. Roh 2 kali lipat. Seperti keberhasilan Joshua yang diberi kepercayaan oleh Musa. Seperti juga Yesus memberikan kepercayaan pada murid, kepada gereja dan kepada saya dan saudara hari ini. Maka perjalanan pelayanan kita untuk menyebarluaskan, membawa pengaruh berita kerajaan Allah sampai seluruh bumi penuh kemuliaan. Dan mendengar berita ini, saya percaya anak-anak muda kita yang kita beri kepercayaan, beri kesempatan, mereka lebih bergairah, lebih berhasil dari kita. Dan itu doa kita. Saya ajak saudara ambil roti saudara dan angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sembari kita nyanyikan satu lagu saudaraku. Terukur Amin. kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hati. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Angkat roti di tangan kanan kita. Kita mau bersekutu dengan tubuh Yesus. Haleluya. Selamatkan generasi Tuhan. Bangkitkan generasi-generasi. Dan urapi mereka ya Tuhan. Roh-Mu yang bisa mengubah mereka. Bisa mengubah karakter mereka. Bisa mengubah hidup mereka. Bisa mengubah masa depan mereka. Dan salib-Mu telah menyelesaikan semua kutuk kebodohan. Salib-Mu telah mengakhiri semua kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk penyembahan berhala, kutuk perjinahan, kutuk kebodohan. Dalam nama Tuhan Yesus, kutuk kegagalan telah diselesaikan di salib. Dan generasi kami generasi yang hebat. Generasi kami generasi yang lebih berhasil. Generasi dimanapun Tuhan tempatkan mereka, mereka adalah kepala di sana. Mereka dipromosi di sana. Mereka dimuliakan di sana. Sebab Tuhanlah yang menentukan jalan hidup seseorang. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas anak-anak kami. Berkat-Mu atas generasi. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara, percayakah kita semua bahwa roti yang kita angkat di tangan kanan kita, melebihi kepala kita, adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga cawan yang kami angkat di tangan kanan kami, melebihi kepala kami. Darah-Mu yang telah mentahirkan kami. Haleluya. Kutuk penyembahan nenek moyang kami. Kutuk penumpahan darah. Dalam nama Tuhan Yesus telah disucikan. Telah diselesaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjadi ciptaan yang baru. Dan segala keberhasilan. Segala keberuntungan, kesuksesan. Seperti yang Tuhan mau terjadi pada seluruh anak-anak kami. Terjadi pada seluruh keturunan kami. Terjadi pada seluruh generasi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mulai dari anak-anak kami yang TK, playgroup. Atau mungkin yang SD, yang SMP, yang SMA, university. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka anak-anak yang berhikmat. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan keberhasilannya melampaui kami semua. Hikmatnya melebihi kami, bahkan melebihi para pengajarnya. Pada saat mereka ujian skripsi, mereka berhasil. Karena hikmat Tuhan memenuhi mereka. Bapa, terima kasih. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Dan mereka adalah pemimpin-pemimpin hebat. Anak panah yang sedang kami lesatkan sekarang ini. Mereka berhasil dalam segala hal. Dimanapun mereka sekarang ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat cawan yang berisi anggur dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa pada saat dia menyerahkan, dia berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu sebagai pengampunan dosamu. Percayakan saudara dan saya, bahwa cawan yang berisi anggur yang kita angkat di tangan kanan kita melebihi kepala kita, atasnya kita ucapkan syukur, adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu. Kau berkatiku Tuhan.
tepuk tangan bagi Raja kita. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Bagi Bapa yang mulia. Haleluya. Angkat kedua tangan kita. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Di rumah mereka. Di negeri mereka. Dimanapun mereka berada. Hamba berdoa bagi mereka yang di luar negeri. Keluarga-keluargaku, saudara-saudaraku. Di Dubai Tuhan. Di Abu Dhabi, di Qatar, di Kongo. Di Vietnam, Singapura, di Thailand. Oh di Malaysia, di Timor Leste, di Malaysia, di Darwin ya Tuhan. Tapi juga di Amerika, diberkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun mereka mendengar firman ini, jemaat-Mu yang ada di Sulawesi Utara, Gorontalo, di Maluku Utara dan juga dalam ruangan ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa keturunan mereka adalah anak-anak yang menggenapi rencana Tuhan. Hamba berdoa anak-anak mereka adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, yang menyelesaikan kehendak Allah dalam hidup mereka. Dan ketika mereka yang naik kelas sekarang ini, Tuhan anugerah-Mu, hikmat-Mu, berkat-Mu yang membuat mereka naik level ya Tuhan. Dan promosi mereka, anak-anak umat-Mu yang sedang skripsi, dalam nama Tuhan Yesus, hikmat dari Tuhan yang membuat mereka menyelesaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan dari sakit penyakit yang mematikan, jauhkan dari niat jahat orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan dari roh maut dan COVID ini jauh dari rumah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami mengangkat kedua tangan kami menerima berkat-Mu. Berkat yang Kau janjikan dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, yang membimbing kami. Untuk kami menggenapi semua itu sampai kesudahan segala sesuatu. Dan bahkan sampai kita kembali, sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin. Amin. Amin.